kayaknya salah. Oke, jadi pertemuan kali ini kita akan belajar yang mengenai short term financing and planning di chapter 18. Sebenarnya ini kita juga udah pernah pelajari ya di apa namanya? Di chapter-chapter sebelumnya, kalau nggak salah chapter 2 sampai 3, tapi ini lebih deep dive aja sih. Dan di sini sebenarnya materinya juga nggak begitu susah ya menurut gua. Jadi kita langsung mulai aja. Oke, jadi kita tahu ya, short term financing itu melihat ya sebagaimana kita bisa membiayai perusahaan tuh dalam waktu dekat gitu, atau kita butuh berapa banyak sih uh, dana yang kita butuh dalam waktu dekat gitu, dalam short term ya. Nah, di sini kita biasanya dalam short term financing ya kita dipacu nih analisa kita dalam menentukan decision atau keputusan di mana yang mempengaruhi current asset sama current liabilities gitu. Karena yang kita tahu juga short term yang kita pelajari juga ya pasti akan mempengaruhi current asset di mana itu ada cash, ada inventory dan lain-lain, sama ada current liabilities di mana itu ada kayak utang jangka pendek, notes payable dan lain-lain lah gitu. Nah, di sini kita sebelum memasuki latihan soal ya kita teori dulu dan di mana ini kita meredefine cash sebenarnya apa sih gitu. Nah, di sini kita lihat dulu nih sebenarnya persamaannya apa dulu, kayak ada net working capital tambah fixed asset itu sama dengan long term debt tambah equity kan. Nah, ini dibalik lagi nih, belum, maksudnya net working capital ini tuh dijelasin apa aja sih yang seperti kita tahu itu ada apa current asset ya. Di sini kalau di sini dipisah ya ada cash sama current asset itu kan sama current liabilities. Kenapa dipisah cash dan current asset ya karena ya kita mau redefine cash itu sebenarnya isinya apa aja gitu. Nah, cash itu isinya ada long-term debt ditambah equity ditambah current liabilities dikurangkan aset other than cash ya kayak inventory dan lain-lain dan dikurangi juga sama fixed assetnya gitu. Nah, dari sini kita dapat melihat nih sebenarnya aktivitas-aktivitas apa yang dapat increase sama decrease cash gitu. Yang pertama itu ada yang pertama itu ada apa namanya borrowing long term debt ya, di mana itu seperti kita tahu karena kita minjem duit ya berarti cash kita increase gitu. Kedua itu kita menjual atau misalkan kayak IPO lah IPO. Nah itu IPO saham gitu ya kita dapat cash. Kenapa? Karena banyak orang yang beli saham-saham kita gitu, di mana kita dapat cash gitu. Ya sisanya mengikuti lah. Nah di sini sebenarnya activities yang decrease cash itu juga sebenarnya kebalikannya aja sih gitu. Oke, di sini kita juga akan mempelajari ya operating cycle sama cash cycle. Nah, sebenarnya kedua ini apa sih gitu. Jadi operating cycle itu merupakan periode di mana kita pertama kali membeli sebuah inventory sama kita collection dari cash from receivable-nya gitu. Nah, kalau yang kedua itu cash cycle di mana ya udah di mana itu kita pertama kali ngeluarin uang sampai apa namanya dapat uangnya gitu nih. Kalau misalkan dilihat ini, nah ini kan ada inventory period di mana kita beli gitu kan. Kita beli apa namanya? Kita beli ininya, beli inventory-nya gitu. Nah, di sini kita ngejual inventory-nya di mana ini ada accounts payable period. Nah, sebenarnya diikuti juga nih sama apa namanya accounts payable period-nya. Kenapa? Karena ya udah kan kita ngutang ya beli ini gitu. Nah, eh ya udah pokoknya gitulah. Nah, ini semua ini disebut dengan operating cycle gitu. Nah, operating cycle itu seperti yang kita lihat ya, yang biru ini dari ujung ke ujung itu terdiri dari inventory period dan accounts receivable period. Nah, jadi untuk cash cycle itu apa? Ya cash cycle ya basically dia adalah operating period. Ini operating cycle-nya ini dikurang sama accounts payable period-nya gitu. Nah, ini kita lihat deep dive rumusnya aja ya gitu. Jadi nanti kalian sebenarnya di latihan soal tuh atau di UAS ya bakal ditanya mengenai operating cycle sama cash cycle. Di mana ya sebenarnya ngitung cash cycle sih karena untuk mendapat cash cycle kalian harus ngitung operating cycle dulu. Oke, jadi ini kita step by step aja ya. Dimana kita untuk menemukan cash cycle kita harus ngitung operating cycle dulu nih gitu sebelum dikurangi sama accounts payable periodnya. Nah, operating cycles itu rumusnya apa? Ya dia ada inventory period sama account receivable period. Nah, inventory period dan receivable period ini ada rumusnya masing-masing lagi gitu.
Jadi untuk yang pertama ini ada inventory period, di mana dia rumusnya ini 1 tahun ya, asumsinya itu 365 hari, tapi nanti di soal tuh bisa beda, asumsinya itu bisa 360, bisa ya biasanya sih 360 sih ya, biar mudah ngitungnya. Ya pokoknya ini 1 tahun in days dibagi sama inventory turnover. Nah inventory turnover itu rumusnya apa? Ada COGS sama average inventory gitu. Nah nanti ini ada average inventory itu apa? Nanti di soal dikasih tahu biasanya beginning sama ending inventory-nya gitu. Nah nanti kalian kata-katain aja gitu. Nah kalau udah dapet nih inventory turnover-nya baru dimasukin ke rumusnya ini gitu. Nanti dapat deh inventory period-nya berapa. Nah kedua ini ada receivable period ya. Nah, receivable period itu rumusnya juga sebenarnya mirip-mirip aja, sebenarnya diganti-ganti aja namanya gitu. Jadi ada 1 tahun in days dibagi sama receivable turnover-nya ya. Nah, receivable turnover itu terdiri dari apa? Sales ya, atau credit sales gitu. Soalnya kalau di apa namanya ngitung ini, itu asumsinya kita menjualnya secara kredit gitu. Nah, terus nanti dibagi sama average account receivable. Nah, ini nanti juga ada ya, sama nanti tinggal kalian kata-katain aja, nanti kalian dapat receivable turnover-nya gitu. Di sales dibagi sama average account receivable. Nanti ketemu receivable turnover-nya gitu, tinggal dimasukin ke sini, dan nanti ketemu account receivable period-nya. Nah, nanti kalau udah kalian ketemu nih operating cycle-nya. Oke, kita lanjut ke cash cycle-nya, di mana itu rumusnya operating cycle dikurang sama accounts payable period. Nah, itu rumusnya apa? Si accounts payable period ini ya sebenarnya juga balik lagi namanya aja gitu diganti-ganti gitu. Nah, jadi untuk dapat payable period rumusnya juga mirip-mirip gitu 365 days dibagi sama payable turnover ya gitu. Nah, payable turnover itu rumusnya apa? COGS dibagi sama average payables. Itu aja sih. Nanti kalau udah ketemu tinggal dimasukin ke sini, berarti nanti operating cycle dikurang sama account payable periodnya. Ketemu deh cash cycle-nya berapa gitu. Oke, kita lanjut aja. Nah, nanti kalian juga belajar cash budget ya, di mana ini kalian akan nge-forecast duit yang kalian dapat dan duit yang kalian keluarin gitu, buat next planning periodnya lah gitu. Jadi ini juga ada beberapa step ya, nanti kita mungkin biar lebih kebayang di latihan soal, tapi stepnya ada. Yang pertama nih sales and cash collection, di mana kita menerima duit, dan kedua itu ada cash outflow, di mana kita mengeluarkan payments of expenses kita. Dan nanti ada cash balance di mana kita ngebalancing si cash receipt sama yang apa duit yang masuk sama duit yang keluar gitu. Oke, oke, sebenarnya itu aja untuk materinya. Kita langsung ke latihan soal. Kelihatan ya. Oke, jadi soal yang pertama kita tahu below is a financial statement information from Skinnery Company gitu. Inventory-nya segini, AR-nya segini, EP-nya segini, sales-nya segini, dan COGS-nya segini. Considering the information above, calculate and interpret operating and cash cycles gitu. Di mana kita asumsinya itu ada 360 hari setiap 1 tahun. Ya udah, berarti seperti yang kita tahu tadi rumus-rumusnya itu untuk mencari ujung-ujungnya sebenarnya nyari cash cycles, ya kalian langsung aja masukin gitu. Tiap untuk mencari operating cycle-nya dulu nih. Nah, kita tahu ya, kalau operating cycle itu nih ya, dia terdiri dari inventory period sama account receivable period kan. Nah, kita mesti ngitung dua ini dulu gitu. Jadi kita ngitung inventory period dulu, di mana kita tadi tahu rumusnya itu 1 tahun in days dibagi sama inventory turnover, ya, di mana di sini asumsinya 360 hari ya 1 tahun. Oke, kita ngitung inventory turnover dulu. Kita tahu ya kalau rumusnya itu COGS dibagi sama average inventory. Nah, kita tahu kan yang tadi gue bilang ini ada beginning sama endingnya. Nanti kalian tinggal nyari apa namanya average-nya gitu.
gitu kan. Nah, ya udah nanti kalian tinggal masukin rumus aja nih. Berarti nanti COGS yang kita tahu kalau dia 79218 dibagi sama nanti si inventory apa beginning ditambah ending terus dibagi dua dikata-katain aja berarti nanti segini kan. Berarti nanti 79.000 dibagi sama 14.025. Ketemu hasilnya 5,65 gitu. Nah, kalau udah ketemu, nanti tinggal dibagi aja nih berarti 360 hari dibagi sama 5,65 gitu. Balik lagi, rumus awalnya itu adalah 1 tahun ini jadi 1.360 ya berarti ya dibagi sama inventory turnover yang udah kita dapat gitu. Nah, berarti dia 64 hari. Nah, artinya apa? Dia merupakan jangka waktu ya. Kalian habis beli apa? Beli inventory gitu dari supplier sampai kita jual ke apa namanya? Jual inventory-nya lagi itu ke customer kita gitu. Kata-katanya itu bukan kata-kata ya, maksudnya periodenya itu biasanya 64 hari gitu. Oke, dapat ya kita si inventory period ini. Nah, lanjut kita nyari account receivable period ya. Di mana rumusnya itu juga sama lagi, 360 bagi receivable turnover. Nah, receivable turnover itu rumusnya adalah credit sales ya, atau sales in general dibagi sama average account receivable. Nah, kalian tahu kalau misalkan salesnya itu adalah 143 dan average AR-nya itu adalah si 6204 gitu. Oke, berarti kita masukin aja ya di sini. Berarti nanti rumusnya 143.000 ya dibagi sama si 6.204 ini. Nah, ketemu berarti si 16 hari nih. Sorry, si 23,08 ini gitu. Nah, kalian udah ketemu receivable turnover-nya. Nanti lanjut ke account receivable period-nya gitu. Di mana rumusnya itu 360 dibagi sama si receivable turnover-nya atau 23,08 gitu. Nah, nanti ketemu 16 hari kan. Nah, itu maksudnya apa? Berarti dia jangka waktu antara si inventory yang kita udah beli itu dan kita jual ke customer sampai kita dapat duitnya dari customer itu gitu. Kata-katanya atau ya biasanya periodenya itu selama 16 hari gitu. Oke, eh, ya ini bisa dilihat ya sebenarnya penjelasannya gitu kalau bingung. Ini kita beli beli apa inventory period. Berarti kan kita selama beli ini ya, selama beli inventory-nya itu berapa lama sampai kejual dan account receivable itu selama kejual sampai kita dapat duitnya itu berapa lama gitu. Oke, lanjut berarti kita ketemu nih operating cycle-nya gitu. Nah, operating cycle-nya berarti tinggal ditambah aja si inventory period sama receivable period. Nanti ketemu 79 hari gitu. Nah, maksudnya apa? Berarti kalian bisa menyimpulkan sendiri gitu. Dari inventory purchase, operating cycle itu apa? Berarti ya waktu ya dari inventory kalian beli pertama kali inventory sampai kalian dapat cash di ujung awal. Sampai ya sampai di ujung ini tuh kalian dapat cashnya tuh berapa lama kan? Berarti 79 hari lah gitu. Biasanya periode. Oke, kalian udah nemu ya operating cycle, kita cari si cash cycle-nya gitu. Nah, cash cycle-nya rumusnya operating cycle dikurang sama accounts payable period gitu. Di mana accounts payable period itu rumusnya adalah 360 dibagi payable turnover kan. Nah, berarti payable turnover itu sama dengan COGS dibagi average payables gitu. COGS-nya kita tahu kalau dia 79.000 dan average AP-nya itu 8.500 gitu. Ya udah, berarti nanti ketemu rumusnya itu tinggal 79 dibagi sama 8.500 ya. Berarti dia 928 gitu kan. Ya udah karena kita tahu kalau rumusnya ini ada si 360 hari dibagi sama periode turnover itu kita ketemu 39. Nah, itu maksudnya apa? Berarti dia itu adalah the length time between kita pertama kali beli aset sampai apa namanya supplier cash disbursement gitu. Nah, ketemu itu 39 hari. Nah, berarti tinggal lanjut aja ke cash cycle-nya gitu. Ya udah berarti rumusnya operating cycle dikurang accounts payable period di mana itu 41 hari ya. Ini dikurang ini gitu. Oke, jadi cash cycle itu apa? Berarti itu merupakan jangka waktu di mana kita pertama kali bayar ke supplier gitu sampai
sampai kita menerima cash dari customer gitu. Nah, berarti kalau kalian lihat ya, berarti dia di sini kan pertama kali, kan kita apa namanya? Kita itu kan beli ini ya, beli apa? Beli inventory kan di sini ya. Beli inventory di sini secara kredit, terus kita akhirnya bayar nih di sini kan. Akhirnya kita bayar. Nah, terus akhirnya di sini inventory-nya kejual. Nah, ini berarti si account receivability rate itu nyampe kita dapat duitnya gitu kan. Nah, kalau misalkan dilihat dari yang orange-nya gitu. Nah, di sini kita apa kita kan udah beli ini kan. Nah, di sini kita bayar nih, bayar ke supplier ya gitu kan. Nah, dari kita bayar sampai supplier, sampai kita menerima duit dari customer, itu dinamain cash cycle gitu. Oke, aman ya. Kita lanjut aja. Nah, ini sebenarnya soalnya yang sebenarnya bukan ribet ya, lebih ke rada ini sih, rada apa namanya? Rada panjang stepnya. Terus, oke, jadi kita tahu ya, Lab Incorporated has estimated sales eh, selama 4 kuartal ke depan 600, 650, 675, 695. Terus sales of the year itu berarti setelah Q4 ini tuh naik 10% gitu kan. Dari Q4, account receivable at beginning-nya adalah 225, terus average collection period-nya itu 45 days, terus dia juga apa namanya purchase from a supplier gitu in a quarter gitu or equal 45% dari next quarter ya gitu berarti kan. Dari misalkan belinya di sini berarti harganya itu 45% dari yang Q2-nya ini. Terus dia juga ada average payable period-nya itu ada 40 days, di mana ini ada wages, taxes, other expense, bla bla bla, itu 30% dari sales. Terus ada interest sama dividend paid-nya itu 24,5 million satu quarter. Dan dia juga ada major capital outlay atau dia bakal apa kayak capital, iya capital outlay kayak initial investment-nya gitu lah. Atau penambahan misalkan dia beli aset di apa gitu. Itu 275 million di kuartal 2. Terus dia ada at the beginning of the year dengan dia started 115 million in cash gitu kan. Dan dia mau maintain tuh setiap quarter itu dia punya 110 million gitu. Nah, terus company can borrow ya dia bisa borrow apa short term financing ya gitu kan dengan rate-nya itu atau bunganya itu 1,5% per quarter gitu di mana satu IX itu 360 hari gitu. Ya udah kalian udah tahu infonya ini tadi terus kita tahu satu quarter 190 hari yang tadi ini satunya itu 10% kenaikan dari si Q4-nya. Oke, kita eh, ngitung dulu ya berarti ya. Jadi di sini sebenarnya yang gue udah bilang ya, ada beberapa stepnya gitu kan. Di mana nanti kalian ini apa namanya si menerima cashnya gitu kan. Terus nanti kalian ini bayarnya gitu, bayarnya kan, bayarnya ini nanti di ini lagi. Terus nanti sama ada ininya balancingnya gitu, ya atau budgetingnya gitu lah. Oke, kita mulai aja ya. Jadi di sini kita ngitung dulu nih old sales sama current salesnya dulu. Yang dapat dari mana? Ya, ini tinggal di ini aja sih di apa namanya dibagi aja ya per quarter ya gitu kan. Nah, kalau untuk current sales-nya tinggal di satu minusin aja gitu, berarti sama-sama 0,5 ya. Nah, berarti untuk ini dapatnya kita dari mana? Karena kita tahu ya, beginning AR-nya ini 225, dan untuk berikutnya itu adalah si, apa namanya, dari sebelumnya gitu. Soalnya tadi di state juga kan. Jadi ini, soalnya ini old sales-nya berarti kita nge-refer ke belakangnya gitu kan. Jadi yang Q2 kita nge-refer ke Q1 berarti 0,5 nanti dikali sama 600 dan nanti selanjutnya juga ini pakai Q2-nya, yang ini pakai Q3-nya, dan yang ini pakai Q4-nya gitu. Oke, berarti kalau yang current sales-nya itu
Untuk yang current salesnya berarti kita pakai yang salesnya yang sekarang gitu. Berarti Q satunya berapa, nanti tinggal dikali sama setengah aja, terus ininya juga, yang ininya juga, yang ininya juga gitu dikali sama yang masing-masing Q1, Q2, Q3, Q4. Dan nanti kalau udah kalian tambahin nih ketemu, cet 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 cet. Oh berarti cash collectionnya berarti segini gitu. Oke, kita lanjut berarti ke AP payment-nya gitu. Tadi udah di state kalau dia eh, apa namanya, ada inventory purchase yang 45% dari next quarter sales gitu. Ya udah berarti eh kita dikali aja ya berarti eh, buat key sebelumnya karena yang kita pakai next quarter sales berarti kita harus nyari yang key 4 sebelumnya gitu kan. Berarti dia 45% dikali segini kan. Terus dia itu juga 45% berarti pakainya yang key 2. Terus yang Q2 dia makainya yang Q3, Q3 makainya Q4, dan Q4 pakainya Q1 yang di tahun depannya gitu. Oke, kita udah dapat juga. Nah, ini kita untuk AP payment-nya kita pakai dua metode juga ya, all purchase sama tekan atau nil ya. Nah, berarti nanti itu 40% di 40 days dibagi sama si 90 hari. Berarti ini nanti juga tinggal dikurangi satu minusin aja. Nah, berarti ini sama ya, berarti dia pakai yang sebelumnya nih, sebelumnya. Terus yang ini juga pakai yang sebelumnya, yang ini pakai sebelumnya, dan yang ini juga pakai sebelumnya gitu. Nah, berarti kalau yang terang, dia itu pakai yang sama ya, berarti Q satunya, Q2-nya pakai Q2-nya, Q3 pakai Q3-nya, dan Q4 pakai Q4-nya gitu. Oke, nanti kalian tambahin aja ini, gitu kan, tambahin semua, berarti ya, yang all sama nilainya. Nah, kalau udah, kalian harus ngitung nih net cash inflow-nya. Berarti dia yang duit keluar sama duit masuknya gitu. Nah, kita tahu kalau cash collection-nya itu atau duit masuknya itu segini ya yang di sini. Ini kan sama kan sama yang di atasnya. Nah, kita juga udah ada ngitung si AP payment-nya gitu. Yang dimana kita ngikutin dari ini gitu. Sama kan ya sama yang atasnya. Nah, kita jadi juga udah disuruh ada pembayaran masing-masing kan. Yang pertama itu ada wages, taxes, sama other expense. Di mana itu kita ngitung 30% dari salesnya gitu. Ya udah berarti 30% dikali sama sales di Q1. Yang ini juga berarti sales 30% dari sales Q2. Nah ini sama lah ngikutnya. Nah kita tadi juga udah dibilang itu ada bayar interest sama dividen gitu. Di mana sama ya gitu kan. Per quarter ya gitu 24,5 miliar. Ya udah nanti kalian masukin aja dan tadi juga ada kita bilang ini ada major capital outlay di mana kita ngeluarin duit sebesar 275 gitu kan di kuartal 2. Berarti nanti kalian masukin di kuartal 2-nya 275. Nah, nanti kalau udah di sum aja ya kayak di apa namanya? Kayak dikurangin aja. Nah, nanti ini kalau ini sebenarnya dihitung dulu ya. Dihitung dulu nih semua cash yang kalian keluarin nanti ujung-ujungnya kalian kurangin aja gitu sama lah gitu yang ini kurang ini berarti nanti ini minus ya karena pengeluarannya lebih gede terus nanti ini kurang ini dan ini kurang ini gitu. Oke, berarti selanjutnya kita ngitung cash budgetnya nih. Nah di sini sebenarnya yang rada tricky lah atau harus ya harus teliti lah. Jadi kita tahu ya kalau beginning cash balance-nya itu adalah 145 miliar ya, gitu kan. Kita ikutin aja. Nah, terus nanti kita masukin nih net cash inflow-nya gitu. Kita tahu kalau net cash inflow-nya itu adalah 38 gitu. Ya udah, karena kita nggak ada no short term borrowing, nggak ada bayar interest dan nggak ada bayar short term borrowing juga, berarti nanti yang kita punya adalah si ini adalah 183 gitu. Setelah kita tambahin semua kan. Berarti ending cash balance-nya di kuartal 1 itu berapa namanya 183 gitu. Di mana kita di soal itu di state kalau dia itu minimumnya require yang adalah 110 million kan nih.
and wishes to maintain a 110 millions minimum balance gitu. Ya udah berarti di sini kita ada surplus ya, surplus 73 million gitu. Oke, kita tahu nih ending cash balance kita segini. Kita lanjut nih ke quarter 2 kan. Nah, di quarter 2 kita masukin lagi aja gitu kan. Segini dan ada net cash inflow-nya segini kan. Nah, terus kenapa tiba-tiba kita ada new short term borrowing gitu? Nah, karena kita tahu kalau misalkan di 183 dikurangin sama si 143 itu cuma 39 gitu, di mana kita sebenarnya minimum required itu ada 110 gitu. Nah, makanya untuk apa ya, mengisi biar dia 110 di quarter 2 ini, ya dia harus minjem duit kan. Minjem duitnya berapa? Berarti ya udah si 110 dikurang sama 375. Nanti ketemu hasilnya ada 70,25 gitu. Gitu ya. Oke, sejauh ini masih bisa diikutin lah ya. Nah, karena kita tahu kalau ending cash balance itu adalah 110, berarti buat Q3-nya gitu di beginning cash balance itu sama ya. Kita itu pakai yang 110 gitu. Nah, dia bilang nih kalau kita tahu juga net cash inflow-nya di kuartal 3 ini 126 nih. Banyak kan. Ya udah, karena banyak, ya udah kita tahu segini kan. Nah, oke. Karena ini kita tahu kalau misal kita tambahin ya, itu ada si 110 ditambah 126, kita tahu ada 236 gitu. Dimana sebenarnya kita cuma butuh 110 kan. Nah, di sini kita bisa bayar nih sebenarnya, bisa bayar si apa namanya short term borrowing-nya. Berarti kita nanti dikurangin sama si hasil dari yang ini ya, gitu kan. Nanti dikurangin sama si 70,25 gitu. Nah, karena kita ada interestnya kan, kan kita minjem nih kan tadi kan di quarter 2 nih buat ngisi biaya dia tetap 110, kita minjem sebesar kita minjemnya kan sebesar 70,25 ya. Berarti nanti kita bayar interestnya adalah 1% dari 70 itu gitu. Nah, berarti untuk dapat si kita bayar si ininya, berarti nanti 70,25 ini yang kita pinjam di kuartal 2 dikali sama 1,50% gitu atau 1,5%. Nanti kalian dikurangin lagi nih sama 1,054 gitu. Nah, berarti nanti udah nemu nih kan segini 166,5 itu dikurangin lagi sama si 1,054 gitu. Nanti ketemu makanya hasilnya 165,446 gitu. Oke, karena kita udah membayar semua quote unquote kewajiban kita, di mana dan kita cuma dan kita harus ada minimum requirements per quarter itu adalah 110 gitu kan. Ya udah berarti nanti dikurang aja, ketemu nih kita surplusnya itu adalah 55,446 gitu. Oke, itu untuk kuartal 3 ya. Nah, lanjut ke kuartal 4 kita tahu ya, kalau misalkan ending cash balance-nya itu segini, berarti kita ngikutin aja lanjut dari sini, dan kita tahu cash inflow-nya adalah segini, berarti nanti kalian tinggal ditambahin aja nih, dari yang si 71 sama 105, ketemu hasil yang segini, gitu kan. Dan semua. Dan di mana kita ada minimum cash balance-nya 110, dan berarti kita ada surplus sebesar si 127 gitu. Jadi tinggal ditemuin aja deh. Begitu. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi satu soal biar kalian lebih ngerti aja. Ini sebenarnya juga sama aja sih pembahasannya ya. Korea Incorporated and Estimated kita punya sales per quarter segini segini segini. Terus ada sales for the first quarter after the period is projected 205, berarti di Q1 ini nanti ini 205.
accounts receivable-nya di beginning itu 92, dan dia punya pick up days collection, terus dia beli dari supplier quarter equal to 50% of the next quarter sales forecast, berarti 50% dari next quarter-nya gitu, dan paid in 36 days gitu. Wages, taxes, and other expenses 25% dari sales-nya. Kita juga ada bayar interest sama dividennya itu 18 million ya, flat per quarter, itu fix. Terus ada si Hore Incorporated juga bakal ngeluarin capital outlay di second quarter lagi nih ya, itu 90 million. Finally, the company started with 85 beginning cash balances, dan dia ingin maintain itu sebesar 50 million gitu selama per quarter gitu kan. Dan di mana asumsinya dia bisa bayar short term rate dengan bunganya itu 33,5%. Dan dia kalau misalkan ada excess itu bakal diinvest gitu kan ke short term marketable securities, di mana um, duit yang dia investin itu bakal dapat 2,5% per quarter gitu. Dan dia itu punya apa namanya, asumsinya satu year itu 366 days gitu. Oke, jadi santai dulu. Ini sebenarnya sama aja ya sama soal sebelumnya. Yang ngebedain apa? Yang ngebedain dia ada investmentnya aja, tapi sisanya sama ya. Oke, jadi kita ngitung dulu nih si air collection-nya kan. Kalau dia itu berarti kita hitung dulu outsourcing berapa, 90, tadi dia juga 45, berarti sama ya kayak sebelumnya. Dan dia itu air beginning ada 92. Terus nanti kalian tinggal ngitung aja kan sama yang quarter sebelumnya kan, tadi di state, berarti nanti 190 dikali sama 0,5, berarti ini pakai quarter satu, yang ini pakai quarter 2, yang ini pakai quarter 3 gitu. Nah, ini juga ada, tadi dia bilang grand sales berarti tinggal ngikutin aja sama salesnya yang aslinya gitu, yang sesuai quarter masing-masing. Tadi ini dibagi, sorry, dibagi sama yang quarter 2, dan nanti yang ini juga dibagi sama quarter 3, yang ini dibagi sama yang ini dibagi sama quarter 4-nya gitu. Oh, sorry. Oke, lanjut ya. Berarti kita tahu inventory purchase-nya itu dia 50% ya nih dari next quarter-nya. Berarti kita hitungin quarter 4-nya, berarti dia 50% dari si quarter satunya kan. Nah, berarti dia ini 50% dari quarter 2-nya, 50% dari quarter 3-nya, 50% dari quarter 4, dan 50% dari quarter satu di tahun depan. Oke, kita tahu kalau ini all purchase-nya berarti dia kan 36 hari ya. Berarti 36 hari dibagi sama 90 gitu kan. Ketemu segini, dan ini tinggal di satu minusin aja. Nah, di sini kalian tinggal ngikutin sama yang sebelumnya kan. Kalau all purchase, quarter sebelumnya, yang ini juga dikali sama quarter sebelumnya, dikali sama quarter sebelumnya, dan dikali sama quarter sebelumnya. Nah, ini eh, dikali quarter yang sekarang ya. Ini dikali quarter yang sekarang, dikali quarter yang sekarang, bla 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 bla. Dan sama aja lah, nanti kalian tambahin juga ini ketemu segini kan buat paymentnya, dan collectionnya ketemu itu segini gitu. Nah, kita lanjut ngitung cash inflow-nya kan. Kita udah tahu kalau misalkan masing-masing itu cash inflow-nya segini ya, ngikutin di sini, dan AP payment-nya tinggal ngikutin di sini gitu. Nah, wages, taxes, dan lain-lain tadi juga udah di state itu adalah 25% dari sales, berarti tinggal ngikutin aja. Jadi Q1 dikali ini, Q2 kali ini, Q3 kali ini, Q4 kali ini kan. Terus dia ada interest and dividends-nya, dia bilang 18 million fix gitu per quarter. Dan ada major capital outlay gitu,
90 miliar gitu kan. Tadi dia bilang itu gila. Berarti eh, sama aja ya. Kalian cet cet cet, dapatlah cash inflow-nya. Tinggal ditambahin aja semuanya gitu kan. Ini total cash disbursement-nya dari sini. Berarti buat net cash inflow-nya, cash collection dikurang sama disbursement-nya gitu. Ketemu akhirnya segini deh. Gitu. Masing-masing ya per quarter. Nah, kita lanjutkan ke yang ada ribetnya lagi, ke cash budgetnya gitu. Kita tahu ya, kalau misalkan dia itu 85 kan beginning cash balance-nya, eh, dia bilang juga kalau misalkan ada apa namanya net cash inflow-nya segini gitu. Nah, itu kan totalnya adalah 105,5 gitu kan. Nah, tadi dia juga state di soal ya, kalau misalkan dia itu mana ini? Cash apa wishes to maintain 50 million minimum balances gitu. Dimana ya udah kita kalau tadi kan kita mintanya 110 kan di sini dan di sini berarti kita mintanya 50 aja nih gitu. Terus dia juga nge-state kan eh dia bisa invest any excess fund gitu di short term marketable securities gitu. Ya misalkan kayak di saham lah gitu. Dia bisa invest di saham buat sisanya gitu. Ya udah karena kita tahu kalau misalkan yang ditambahin ini adalah 105 gitu dan dia itu ending cash balance-nya cuma butuh si 50 minimumnya gitu. Berarti tinggal ini dikurang sama ini. Berarti dia bisa nginvest itu 55,5 gitu million gitu di short term marketable securities. Oke, lanjut ya. Di Q2 nih yang gak ada ribetnya. Di mana dia bilang ada cash net inflow-nya itu adalah minus kan segini gitu. Ya udah minusin aja lah gitu. Kita minusin aja berarti apa namanya? Berarti kita itu minus segini kan. Minus segini berarti kita perlu minjem itu berapa kan? Kita perlu minjem berapa? Eh, ah, sorry. Ini udah pokoknya minus lah gitu kan. Tadi, ya kan ya. Iya. Nah, terus dia juga tahu karena minus, ya udah dia akhirnya eh apa narik lah gitu short term borrowingnya kan di sini gitu. Narik short term borrowingnya segini dan dia juga apa namanya dapat ya dapat si 1,4 tuh dapat dari mana yaitu dapat 5,5 dibagi sama dikali sama 2,5%-nya gitu karena dia bilang kalau invest di next quarter dapat segini gitu. Nah karena kurang gitu kan karena masih kurang gitu. Nah dia mengajukan pinjaman sebesar 14,6 gitu ya kan. Kalau dihitung pokoknya masih kurang lah gitu untuk mencapai minimum cash balance-nya itu 50 gitu. Makanya dia minjem 14,6 kan untuk dia tetap ada ending cash balance-nya itu 50. Oke, aman ya. Nah, di sini kita lanjut lagi. Kita berarti sama ya ini kan ending cash balance-nya 50 tapi kita ada net cash inflow-nya itu 25 gitu. Ada 25 dan dia karena kita kelebihan, tahu kelebihan, kita mau bayar nih si 14,6-nya ini gitu kan, bayar utangnya lah gitu. Nah, jangan lupa dia ada bunga ya. Ada bunganya itu sebesar 3,5% gitu. Di mana ya udah karena kita minjemnya kemarin di kuartal 2 itu 14,6 miliar juta gitu million. Berarti nanti kalian bayar bunga lagi sebesar segini gitu. Nah, setelah kalian hitung lah, misalkan tadi ini tambah ini kan kan segini ya gitu kan. Terus nanti ini dikurangin sama ini gitu. Kalian masih sisa 59,9 gitu.
karena kalian tahu bakal mau bakal apa namanya minimum cash balance ada 50 dan sisanya itu akan diinvest, berarti nanti kalian salah. Dan nanti berarti kalian itu sisanya ini bakal diinvest gitu. Berarti si 9,9-nya ini ya kan hasil dari ini setelah bayar dan lain-lain dan mau tetap ada dan telah maintain 50 miliar gitu sisanya 9,9 jadi kalian invest aja gitu kan tadi sesuai deskripsi di soal. Oke, kita lanjut. Kita punya beginning cash balance lagi kan 50 dan ada net cash inflow-nya segini. Terus dia mau oke entar dulu. Ini nanti dulu deh. Oke, jadi kita tahu ya dia segini berarti dia punya banyak duit kan nih. Sekitar berapa? Oke, 97,8 gitu. Dan dia juga dapat 0,25 kan. 0,25 itu dapat dari si berapa? 9,9 ya. Yang dia investin itu dikali sama 2,5% gitu. Ketemulah hasilnya 0,25 gitu. Berarti kalian punya duit sebesar segini kan. Nah, karena kalian tahu kalau misalkan dia mau tetap maintain 50 miliar tiap tahunnya dan sisanya bakal diinvest, berarti nanti si 90 dikurang sama 50 aja. Berarti sebesar 48 miliar ini bakal kalian invest. Begitu deh, selesai. Ya ini sebenarnya rada panjang ya. Jadi kalian harus apa namanya latihan gitu, latihan banyak-banyak latihan gitu yang ini. Soalnya cukup cukup makan waktu ya dan kalian juga harus teliti gitu at the same time di mana ya kalian harus ngitung ini kan kalian harus kira-kira ini bakal ini dibayarnya tuh sebelumnya atau setelahnya atau apanya gitu dan di sini juga kalian harus pintar-pintar nih melihat kan sebenarnya duitnya sisanya mau diapain duitnya sisanya mau diapain jangan lupa misalkan dia ada utang berarti dia lunasin utang dan bayar bunganya kalau misalkan dia invest ya dia dapat duit lagi tambahan ya gitu gitulah jadi kalian harus teliti ya dan bear in mind kalau untuk cash budget ini ya kalian harus berpatokan harus berpatokan sama ininya gitu harus berapa sih minimum balance-nya yang kalian butuhin. Oke, eh, sampai sini mau ada yang mau tanya kah? Gue hitung sampai tiga ya. Satu, dua, tiga. Oke, mungkin karena nggak ada, kita akhiri aja sampai di sini. Jangan lupa latihan-latihan soal lagi. Dan kalau nggak salah kita masih ada satu pertemuan lagi ya. Nanti pertemuan berarti kapan? Minggu ini atau minggu depan? Gue lupa deh. Ya pokoknya nanti ada satu pertemuan lagi. Kita coba bahas review semua latihan soal ya buat UAS sih sama pertemuan yang minggu besok ya. Minggu besok gitu. Yang sampai 19 kalau nggak salah. Oke, paling itu aja dari gua. Thank you guys.